Selamat datang di Banjarmasin, kota nang barasih bunga swan nyaman. Orangnya baik, jujur ramah, haluan dua orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Orangnya ramah, panaguran penguringan. Kayu baimbai, kerakatan barataan. Biang panggatan, kami sambut Wan Baksa Kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Ingat lah tugas proyek kita. Tugas proyek yang mana yuk? Lah, masa kada ingat? Ada kalau kita ditugaskan mencari kesenian yang ada di sekitar kita. Apa orang di sini kesenian? Setahu aku lah kalau di sini tuh ada siluman hadrah, babanting, kait sesirangan. Nah, menurutku yang kayak menarik tuh siluman hadrah. Kayak apa kita mencari tentang sejarah dan asal usulnya kan? Nanti Ayo. kita cari kita. Ayo. Siluman hadrah adalah seni tradisional yang berkelompok atau sekelompok orang yang menyambut. Sino yang artinya menyambut, man siapa, dan hadrah kehadiran. Nah, kalau kalian pengen lebih lanjut tahu tentang kesenian siluman hadrah, bisa di next video. Siluman hadrah adalah suatu perkumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas kesenian dalam menyambut kehadiran seseorang atau kelompok atau tamu yang sangat dihormati atau dimuliakan. Kelompok siluman hadrah juga bisa ditampilkan di perkawinan untuk memeriahkan pesta dan menjadi perhatian menarik para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas yang diberikan pada sekolah, yaitu tugas tentang kearifan lokal. Pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Hasbullah SPD, dan beliau adalah pimpinan grup Senoman Hadrah di Tambang Ulang. Bagi teman-teman nantinya kami persilahkan untuk bertanya satu persatu tentang seluk-beluk berkaitan tentang siluman hadrah. Persilahkan Wahyu untuk bertanya terlebih dahulu. Baik Bapak, saya ingin bertanya sejak kapan Bapak mengelola siluman hadrah ini, dan menurut pandangan Bapak siluman hadrah ini kesenian seperti apa? Baik, kesenian siluman hadrah yang kami bina ini sudah berjalan mulai dari tahun 2011. Sampai sekarang kami masih bisa bertahan dengan kondisi mungkin seadanya. Dan untuk menurut pandangan saya siluman hadrah ini seperti apa? Kesenian siluman hadrah ini adalah kesenian seni budaya Banjar yang dikembangkan oleh para leluhur kita, yang dulunya adalah mereka ini adalah sebuah tarian kesenian yang menggambarkan tentang kesenangan, kegembiraan, menggambarkan tentang syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka dalam tarian-tarian ini berisi tentang sholawat, berisi tentang nyanyian-nyanyian yang di situ menggambarkan rasa kegembiraan dan rasa syukur. Mungkin seperti itu. Baik, saya juga ingin bertanya, awal mula Bapak kenal siluman hadrah ini dari mana, dan siluman hadrah ini diadakan di acara apa saja? Baik, awal kita kenal dengan siluman hadrah ini, kita dulu
mendatangkan pelatih ya. Sebelum dari tambang ulang ini memang terlebih dahulu di Desa Bati-Bati yang lebih terkenal Senoman Hadrah tersebut. Nah, kita merasa tertarik dengan Senoman Hadrah ini, merupakan salah satu kesenian Banjar mungkin yang sudah lama, tapi mungkin cuma tinggal beberapa grup yang bertahan. Nah, karena langkanya Senoman Hadrah ini, maka kami berinisiatif untuk ikut melestarikan seni budaya Senoman Hadrah ini dengan mendatangkan pelatih dari Desa Bati-Bati dan mereka yang melatih ke tempat kita. Dan untuk tampil di mana saja Senoman Hadrah ini bisa, Senoman Hadrah ini bisa ditampilkan untuk yang lebih biasa para pengantin yang datang, pengantin pria yang datang ke tempat wanita, kemudian tarian untuk kedatangan tamu-tamu undangan, kemudian bisa juga untuk tarian penyambutan, mungkin Bapak Bupati atau Bapak Gubernur datang, itu bisa digunakan. Yang terlebih sering adalah kita gunakan untuk penyambutan pengantin pria datang ke tempat wanita, dan juga bisa digunakan untuk kedatangan orang datang haji, orang datang umroh. Itu juga kami bisa gunakan tarian ini sebagai tarian penyambutan, mungkin seperti itu. Baik, saya juga ingin bertanya, kira-kira dalam kesenian Senoman Hadrah ini alat-alat apa saja yang digunakan dan apa saja fungsi-fungsi alat tersebut? Baik, untuk alat-alat yang digunakan, pertama kita menggunakan bendera kecil. Mungkin nanti alat-alatnya bisa dilihat di tempatnya, alat kecil, kemudian bendera besar itu namanya bandul, kemudian ada terbang rebana, kemudian ada payung ubur-ubur. Nah, jadi alat-alat itu digunakan biasanya untuk melengkapi daripada musik dan seni tari Senoman Hadrah ini. Dan untuk alat-alatnya nanti bisa mungkin kalian melihat di tempat di gudangnya. Oke, seperti itu. Apa saja kendala Bapak menghadapi dalam pembinaan Hadrah Senoman ini? Dan bagaimana Bapak mempertahankan dan melestarikan sampai sekarang? Baik, kalau kendala dalam pengelolaannya mungkin hampir-hampir tidak ada. Tapi kalau bagaimana mempertahankan Senoman Hadrah ini, tentunya ini bagian daripada tugas kita untuk terus melestarikan seni budaya ini. Kebiasaan kendala yang kita temui yaitu berhentinya anggota kita. Kenapa mereka jadi berhenti? Mungkin yang pertama karena ya sudah terlalu dewasa, atau mungkin ada rasa malu, mungkin ada karena dia sudah menikah. Nah, ini menyebabkan mereka berhenti daripada kelompok kita, atau mereka berpindah tempat, seperti mereka harus kuliah ke tempat yang jauh, mungkin yang tidak bisa terakses dengan latihan kita lagi. Sehingga inilah yang menyebabkan kita harus terus melestarikan dan merekrut teman-teman yang baru untuk terus ikut dan dapat melestarikan seni budaya Senoman Hadrah ini. Dan ini kami laksanakan pula latihan setiap hari Sabtu dan terbuka untuk umum, siapapun yang mau ikut, baik itu kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bergabung ke tempat kita bisa ikut latihan. Jadi tidak menutup siapapun yang ingin ikut berlatih dan melestarikan seni budaya Banjar di tempat kita, semuanya kami ajak. Mungkin seperti itu. Dalam Senoman Hadrah ini menampilkan seni apa saja, Pak? Dan acara apa saja yang bisa digunakan untuk Hadrah Senoman ini? Baik, kami gambarkan sedikit untuk tarian Senoman Hadrah ini. Biasanya kita arak dulu untuk teatrikal kedatangan pengantin pria, ya. Untuk kedatangan pengantin pria kita datangkan dari tempat yang jauh, mungkin 100 meter dari tempat wanita. Jadi kita arak bersama-sama sampai ke tempat wanita, sampai ke tempat wanitanya, maka kita pertemukan antara pengantin pria dengan pengantin wanita. Mungkin di sana nanti kami tambahkan untuk seni bapantun, seni kuntau. Nah, di situ sebelum pihak mempelai perempuan bisa mengalahkan pihak mempelai wanita, maka
tidak bisa masuk, tetapi skenario kami atur sehingga seni budaya ini menjadi baik dan asik bagi tontonan dan semua orang yang menontonnya bisa menikmatinya. Dan di acara apa saja mungkin tadi sudah dijelaskan, di acara pengantin yang lebih utama dan penyambutan tamu undangan yang datang dari jauh pun bisa digunakan, mungkin seperti itu. Demikian wawancara kita hari ini bersama narasumber kita, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak atas kesempatan dan waktunya, dan mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat kita jadikan bahan acuan kita sebagai tugas sekolah kita dari sekolah, dan mudah-mudahan apa saja yang beliau sampaikan dalam pelestarian budaya kita bisa mengikuti cara beliau untuk melestarikan seni budaya Banjar yang ada di daerah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi ini alat-alat yang dijelaskan kepada Kabula sepeda tadi. Nah ini adalah payung ubur-ubur. Oh, ini namanya payung kecil. Payung kecil. Payung besar tadi sudah ada. Ada di dalam, tapi kami Ini payung ambil lagi. guys. Iya. Terima kasih.